Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Hock Surono. Video ini merupakan video kelanjutan dari video-video saya sebelumnya juga, yaitu tentang restorasi gitar akustik, ada di playlist saya. Ini kelanjutannya adalah pembuatan top ya. Dan pembuatan top ini nanti ada 4 proses yang kita lakukan. Yang pertama adalah penyerutan, yang kedua pengamplasan, yang ketiga pembuatan lubang atau sound hole untuk gitar top ini, terus yang keempat adalah pembuatan brashing ya, sebelum nanti dilakukan pengelemannya. Kita lanjutkan video selengkapnya. Nah teman, setelah dilakukan pengemalan kayak gini, ini kan udah dimal nih. Untuk selanjutnya kita harus pastikan bahwa tebel top ini sama dengan tebel top yang mau diganti ya. Bisa dengan cara menyerut sama mengamplasnya. Saya kasih contohnya cara menyerutnya. Nah begini teman. Nah udah, kalau udah kira-kira cukup menyerutnya. Nah teman, setelah tadi udah dilakukan penyerutan, sekarang saatnya pengamplasan ya. Sebelum pengamplasan saya beritahukan bahwa yang pertama untuk mengamplas itu kita harus gunakan lambaran yang flat ya. Lambaran yang flat supaya nanti dalam pengamplasan itu permukaan top dari gitar yang mau kita ganti ini tetap flat terus, tetap rata, jadi nggak naik turun, ada yang cegok, ada yang cembung gitu, nanti akan jadinya flat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus dalam pengamplasan harus searah dengan serat kayu, searah dengan serat kayu ini teman-teman, searah dengan serat kayu. Nah ini kan serat kayunya kan naik turun ke atas sama ke bawah ya. Jadi kita pengamplasannya harus searah dengan serat kayu. Nah ini teman-teman. Nah ini terus kita lakukan pengamplasan ini dengan amplas yang pertama-tama agak kasar untuk menghilangin baretnya sama meratakan. Terus kemudian nanti bisa kita ganti dengan amplas yang lebih halus. Jadi perlu diketahui prinsip dasarnya mengamplas itu adalah pertama permukaan itu supaya rata. Dalam menghaluskannya akan lebih gampang dengan amplas yang lebih halus. Nah, ini saya tunjukkan caranya. Terus searah dengan serat kayu. Nah teman-teman, setelah proses pengamplasan selesai, untuk selanjutnya kita mau bikin lubang. Begini cara bikin lubangnya. Yang pertama-tama kita lakukan, kita tarik dulu garis tengah. Nah setelah garis tengah ini kita tarik, kita utur dulu. Ini fretboard yang udah jadi, yang kemarin udah saya tunjukkan juga cara-caranya bikin fretboard. Nah ini sekarang kita ukur pada
fret yang ke-14. Ini udah saya kasih tanda fret yang ke-14 ya. Nah, dia kurang lebih punya ukuran kalau dari garis tengah ke sini dia 2,8 mili. 2,8 mili. Nah, ini kita ukurkan ke sini, kita ambil garis tengah 2,8 mili dari garis tengah. Berarti kurang lebih segini teman-teman. Nih, 2,8 mili. Sini juga 2,8 mili. Nah, setelah ini baru kita taruh fretboard ini pada pundak kan 14 ini kan sebagai pundak dan di pundak gitar ya. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Kita garis dulu. Nah, ini ada tulisan fret yang ke-20. Nah, ini ada tulisan fret yang ke-20. Nah, berarti kan di sini dia ini fret yang ke-20. Nah, ini adalah batas dari fret. Batas dari fret. Nah, kita ambil titik dari sini nih fretnya. Kurang lebih ini batas dari fretnya. Fingerboardnya. Ini batas dari fingerboardnya, ini terakhir fret ya, fret yang ke-20. Nah, setelah kita ambil baru kita garis lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti fretboardnya kurang lebih terletak di sini nih, teman-teman. Nah, setelah ini ketahuan fretboardnya di mana, baru kita bikin lubangnya. Ini alat yang untuk bikin lubang. Ini udah saya ukur nanti seberapa besar lubang itu. Nah, ini seperti jangka pada umumnya, cuman bedanya ini mata jangka yang di ujung ini saya ganti dengan pisau. Ini untuk membuat lubangnya, jadi kita paskan di fret yang terakhir tadi, di fretboard yang batas fretboard tadi. Nah, begini. Nah, baru ini kita gariskan. Nah, kurang lebih nanti lubangnya di sini nih, teman-teman. Saya tunjukkan ya. Usahakan ini sampai nancep ke dalam, supaya nanti tembus ke permukaan dalamnya. Bisa kita tekan. Nah, ini adalah as dari lubang. Ini adalah as dari lubang. Nah, untuk selanjutnya kita coba garis. Nah, ini nanti kurang lebih lubang seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, inilah kira-kira lubang yang nanti bakal jadi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi teman-teman. Ditekan. Nah, ini. Nah, setelah tembus ini tadi kita bisa menggambar polanya untuk nanti tempat-tempatnya brashingnya ya. Yang pertama-tama kita harus ukur dulu ini dari nut sampai ke fret yang ke-12 ya. Kita ukur, baru kita taruh di pundak di sini 14-nya. Nah, baru kita ukur lagi yang dari 12 ke sininya. Jadi ini buat skalanya ya. Jadi nanti kurang lebih letak. Nah, kurang lebih nanti letaknya di sini teman-teman. Ini buat saddle belakangnya nanti di sini nih. Ini buat tempat bridge-nya nih. Jadi kurang lebih nanti di sini nih buat tempat bridge-nya. Nah, ini kita bisa menggambarnya nanti. Ini brashingnya nanti kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggambarnya dengan cara pakai segitiga lagi supaya tetap lurus posisinya. Nah, begini teman-teman sampai tembus ya, sampai tembus ke dalam. Nah, ini kan udah tembus nih, udah titik di sini ya. Nah, ini udah tembus. Nah, baru dari dalam kita lakukan hal sama, kita jangka lagi. Nah, ini berfungsi nanti. Jadi kalau
pembuatan lubangnya kan nanti terakhir setelah top dipasang ya. Nah, ini cuma sebagai tanda bahwa nanti lubangnya bakalan di sini tempatnya. Ini kan bagian top bagian belakang. Nah, ini top bagian belakang. Nah, nanti ini sebagai tanda bahwa ini lubangnya nanti di sini, ini bagian dalam nih ya. Nah, nanti jadi kita bisa menentukan letak bracingnya di mana. Nah, letak tulang yang mau kita tempel atau bracingnya di mana bisa ketahuan dari lubang yang tembusannya ini. Nah, begini teman-teman. Nah, setelah ini baru kita membuat bracingnya dulu untuk ditempel di sini ya. Nah, teman-teman, setelah selesai kita pola ini kan pola buat bracing nanti ya. Ini pola buat bracing nanti. Nah, ini yang kita ukur tadi ini sebagai bakalan jadi saddle di bridge-nya. Di sini ini bakalan saddle di bridge-nya. Nah, ini blok. Jadi bloknya ini seperti ini nanti. Nah, ini bloknya. Nah, ini adalah pola bracingnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pembuatan bracingnya atau pemasangannya bracingnya nanti di sini. Nah, teman-teman, setelah pembentukan pola tadi, sekarang ini bracing udah kita bikin. Nah, sekarang cara pengeleman bracingnya ya. Jadi saya gunakan metode press bambu ya. Kenapa saya pakai bambu? Bambu itu sangat di samping dia nggak gampang patah, terus dia juga daya lenturnya kuat. Dia bisa menekan atau mengkompresi sangat kuat dia, sehingga kalau dilem nanti akan jadi rapat. Nah, setelah kita lakukan pengeleman, nah ini cara pengelemannya begini teman-teman. Saya tunjukkan pengelemannya ya. Ini pakai bambu. Yang pertama kita lakukan penekanan di tengah nih. Nah, begini teman-teman. Kita paskan pola yang udah kita bikin tadi. Nah, kurang lebih begini nanti cara pengelemannya. Nah, pengeleman topnya nanti begini. Nah, begitu juga ini tulang yang udah kita siapkan. Kita press. Nah, nanti kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman cara pengelemannya ya. Oke teman-teman, kita coba buka ya. Ini pengeliman kemarin. Pembuatan topnya nanti untuk pemasangan bisa untuk di video-video berikutnya tentang pemasangan topnya. Nah, beginilah kurang lebih teman-teman pembuatan topnya yang dalam restorasi gitar akustik. Baiklah, maafin kalau ada salah.